wabarakatuh. Saya Nabila Fadina dari BKIA semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur pengembangan instrumen bimbingan dan konseling serta syarat-syarat instrumen yang baik. Surya Barata menjelaskan prosedur instrumen bimbingan dan konseling sebagai berikut. A. Pengembangan spesifikasi instrumen. Spesifikasi instrumen adalah rancangan pokok instrumen. Hal-hal yang perlu dimuat dalam spesifikasi dalam instrumen adalah wilayah yang akan direkam, dasar konseptual atau dasar teoritis yang akan dipakai sebagai landasan subjek yang akan diambil datanya, tujuan pengambilan data, materi instrumen, jumlah butir, pertanyaan atau pernyataan, kriteria seleksi butir, pertanyaan atau pernyataan yang dianggap baik. Yang B. Penulisan butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Instrumen dalam aspek kognitif yang paling digunakan adalah pilihan ganda dengan 5 kemungkinan jawaban, sedangkan non-kognitif instrumen yang paling populer dan relatif paling banyak digunakan adalah skala model Likert. Yang C. Telaah dan revisi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Butir-butir pertanyaan atau pernyataan harus ditelaah secara cermat. Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan dan apakah perlu direvisi. Aspek-aspek yang perlu dicermati adalah kesesuaian dengan spesifikasi, kesesuaian dengan landasan teoritis, kesesuaian dengan format, dilihat dari sudut ilmu pengetahuan, ketetapan bahasa yang digunakan dilihat dari suku bahasa, dan subjek yang memberikan responsif. Yang D. Perkaitan butir-butir pertanyaan atau pernyataan ke dalam instrumen. Hal yang penting yang harus diingat adalah bahwa responsif terhadap suatu pertanyaan tidak boleh mempengaruhi responsi terhadap pertanyaan lain, karena secara teori masing-masing pertanyaan itu bebas atau sama dengan yang lain. Yang E. Uji coba instrumen. Syarat utama uji adalah bahwa karakteristik subjek uji coba harus sama dengan karakteristik subjek penelitian dan kondisi uji coba, misalnya waktu, alat-alat yang dipakai, cara penyelesaian harus sama dengan kondisi penelitian yang sebenarnya. Yang F. Ada analisis hasil uji coba. Hasil uji coba dianalisis butir demi butir pertanyaan-pertanyaan itu, atau pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan diteliti kualitasnya. Untuk instrumen atribut kognitif, yang pertama ada analisis distribusi jawaban, yang kedua ada analisis taraf, kesukaan, dan analisis daya beda. Untuk instrumen atribut non kognitif, yang pertama ada analisis distribusi jawaban, yang kedua ada analisis daya beda, lalu yang G, penentuan perangkat akhir instrumen. Berdasarkan atas hasil analisis butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang baik sesuai dengan spesifikasi. Yang G, ada pengujian rehabilitas. Instrumen merujuk pada konsistensi hasil perekaman data pengukuran kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu berlainan, atau kalau instrumen yang digunakan oleh orang atau kelompok orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Yang H, pengujian validitas. Validitas instrumen merupakan sejauh mana instrumen itu merekam atau mengukur apa yang disesuaikan untuk merekam atau yang diukur. Lalu ada syarat-syarat instrumen yang baik. Pada dilema pengukuran manusia tentu saja tidak sama dengan proses pengukuran kehamilan oleh lantaran hal yang paling mungkin dilakukan ialah dengan cara membandingkan indikator mengenai nilai yang hendak diukur. Instrumen yang baik paling tidak mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu validitas tes. Secara sederhana, validitas ialah keterampilan instrumen mengukur apa yang hendak diukur, kesesuaian indikator dan aspek tercapai indikator
disusun menurut konstruk secara teoretik dan juga diubah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sebagai pola sebuah hasil berguru kognitif hendaknya secara lengkap meliputi secara keseluruhan aspek C1 sehingga C6 atau keseluruhan aspek faktual, konseptual, aktual, dan mata kognisi. Namun jika kalau pada proses pembelajaran tidak memasukkan ranah C5 dan C6, maka tes disusun sehingga C4 saja. Terdapat 4 macam validitas tes yang seringkali menjadi perhatian untuk menguji kualitasnya, yaitu yang pertama validitas isi, validitas susunan, validitas bandingan, dan juga validitas ramalan. Validitas isi. Validitas isi merupakan ukuran yang dipakai untuk mengetahui ketepatan dari suatu instrumen tes. Validitas susunan atau konstitusi. Sebuah tes instrumen atau alat ukur dikatakan memenuhi validitas susunan yang baik apabila susunan teks tersebut memenuhi syarat-syarat penyesuaian tes yang baik. Yang ketiga ada validitas bandingan. Validitas bandingan sebuah tes ialah ketepatan suatu tes bila ditelaah menurut hubungannya. Yang D ada validitas ramalan. Validitas ramalan ialah ketepatan sebuah tes instrumen bila dilihat dari kemampuannya untuk meramalkan keadaan individu pada masa yang akan datang. Terus yang kedua ini ada reliabilitas tes. Reliabilitas tes diartikan sebagai sifat konsistensi ketelitian sebuah tes atau alat ukur atau instrumen. Sifat konsistensi atau keajengan sebuah tes disanggup diperoleh dengan cara memperlihatkan tes yang sama setelah selang beberapa waktu lamanya siswa yang sama. Yang ketiga ada daya beda dan tingkat kesukaran. Sifat tes yang berikutnya ialah daya pembeda dan diferensiasi tes atau tingkat diskriminatif tes. Yang keempat ada keseimbangan tes. Sebuah tes yang baik mempunyai sifat seimbang. Keseimbangan merujuk pada tes terdapat sebuah aspek yang akan diukur. Tidak boleh tes hanya menumpuk pada suatu aspek tertentu sehingga hasil tes benar-benar sanggup mengukur apa yang akan diukur dan sanggup menggunakan apa yang sebetulnya harus diungkapkan. Yang kelima ada efisiensi atau daya guna tes. Sebuah alat ukur atau tes harus mempunyai sifat efisien, berdaya guna. Apakah suatu tes akan memperlihatkan informasi yang cukup bila dibandingkan dengan suatu yang dipakai oleh guru ketika menggali informasi tersebut? Ada yang keenam, objektivitas tes. Tes sebaiknya mempunyai objektivitas yang tinggi, biarpun non-objektif. Masa subjektivitas yang memungkinkan akan muncul harus sanggup diminimalkan. Suatu tes instrumen yang mempunyai objektivitas tinggi akan memperlihatkan kemungkinan tanggapan siswa yang benar atau salah saja. Yang ketujuh ada kekhususan tes. Sifat penting lainnya yang harus dimiliki oleh tes yang baik ialah kekhususan. Kekhususan bermakna pertanyaan-pertanyaan yang merupakan komponen-komponen tes tersebut hanya akan sanggup dijawab oleh siswa-siswa yang mempelajari materi pelajaran yang diberikan sementara. Siswa-siswa yang tidak mempelajari materi pembelajaran tidak akan sanggup menjawabnya. Terus yang kedelapan itu ada tingkat kesukaran teks. Tingkat kesulitan tes perlu diperhatikan jikalau ingin menyusun sebuah tes yang berkualitas. Pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sesuai dengan tarif kemampuan siswa yang menjawabnya. Yang ke-10 keadilan tes. Tes yang diberikan harus dirancang sehingga menganut asas keadilan. Meskipun pengukuran yang baik dilakukan untuk setiap individu, sangat sulit untuk melaksanakan pengukuran
secara individu lantaran keterbatasan waktu. Yang ke-11, ada analokasi waktu tes. Analokasi waktu juga di potongan terpenting dalam tes. Penentuan waktu tes harus disesuaikan dengan kapasitas instan mengingat suatu secara mendetail. Waktu pelaksanaan juga harus diukur dalam tenggang yang masih wajar. Jika proses pinjaman tes terlalu usang, maka ada kemungkinan daya beda dari instrumen dan akan berkurang, dan juga ada faktor eksternal ibarat kemungkinan untuk mendapat ide tanggapan secara tidak masuk akal lebih besar. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nabila Puandina. Di sini jika saya ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.